Kita jumpa lagi dengan Gamble TV. Mari kita dengarkan penjelasan tentang kursus orientasi yang akan diselenggarakan di kegiatan TB4 2023 di Palangkaraya. Selamat mendengarkan. Kakak semua yang saya hormati, salam pramuka. Selamat bertemu lagi dengan Kak Edi di sini. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Dionysius Endi Iswanto. Sekarang ini dipercaya sebagai Kepala Pusat Pendidikan Latihan Cabang Kota Malang atau Kapusdiklat Jab Wita Raga. Saya diberi tugas untuk menyampaikan poin-poin apa saja yang akan kakak pelajari di kursus orientasi kepramukaan, tepatnya di area TB4 Palangkaraya. Materi inti yang akan disampaikan adalah fundamental gerakan pramuka. Ini merupakan dasar yang harus dipahami terutama anggota dewasa. Apa saja yang dibicarakan dalam materi fundamental gerakan pramuka? Yang dibicarakan adalah pertama terkait dengan pramuka. Apa itu pramuka? Dan apa itu gerakan pramuka? Dan tentu saja apa kepramukaan itu? 3 poin ini yang akan kita bahas dengan merujuk dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 beserta AD dan ART Gerakan Pramuka. Berikutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar kepramukaan. Ini sebagai pilar dari kegiatan kita dalam gerakan pramuka. Kemudian kita akan membahas tentang metode kepramukaan, strategi yang digunakan oleh kepramukaan, tidak hanya oleh pembina, juga oleh MABI dan juga oleh andalan. Semua yang terlibat di dalam kepramukaan menggunakan metode kepramukaan. Kemudian kita akan membahas area perkembangan. Nah, prinsip dasar kepramukaan itu ada 4, nanti akan kita bahas lebih dalam. Ada 4 poin, ada 4 pilar yang ini merupakan inti dari kegiatan kepramukaan. Sedang metode kepramukaan ada 8 yang akan kita bahas nanti. Yang ini yang digunakan oleh para pembina. Tentu saja tidak hanya pembina, anggota MABI pun, demikian juga andalan dan siapapun yang berkiprah atau mendukung di pramuka pasti menggunakan metode kepramukaan. Ini adalah warisan dari Badan PAWL. Kemudian area perkembangan ada 6 poin yang akan kita bahas nanti di kursus orientasi kepramukaan. Area perkembangan itu adalah bagian dari peserta didik yang kita kelola. Seperti misalnya spiritual, fisik, kemudian karakter, dan sebagainya. Ada 6 area perkembangan yang dimiliki oleh peserta didik yang akan dikembangkan melalui gerakan pramuka. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah kita akan membahas ini yang tentu saja sangat penting bagi para pemerhati, para anggota MABI dalam gerakan pramuka, yaitu peran, tugas, dan fungsi anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Jadi anggota dewasa dalam gerakan pramuka itu siapa saja? Nah, dia adalah MABI. Ini contohnya adalah Kak Walter dari Malang. Beliau adalah seorang frater BHK. Kebetulan sebagai kepala sekolah berarti dia adalah seorang MABI. Kebetulan beliau sudah mengikuti kursus mahir dasar. Beliau harus tahu peran, tugas, dan fungsi sebagai seorang MABI. Beliau adalah Kak Surya dari Banyuwangi, adalah seorang Rojo yang juga berkiprah di kepramukaan. Kebetulan beliau adalah kepala sekolah, maka beliau harus memahami tentang kepramukaan supaya bisa ambil bagian lebih dalam, lebih baik, lebih maksimal dalam kepramukaan. Demikian juga Kak Neti, beliau adalah seorang suster dari Sibolga yang kepala sekolah juga, mengikuti kursus mahir dasar. Jadi tidak hanya kursus orientasi, beliau juga mengikuti kursus mahir dasar. Ini adalah persyaratan bagi seorang pembina. Ya, tapi
dia ambil ini supaya bisa berperan lebih maksimal sebagai seorang MABI. Tuntutan tugas sebagai seorang pembina itu diketahui oleh MABI. Maka beliau belajar untuk mengarahkan, membimbing, dan support kegiatan kepramukaan di KUS depannya. Nah, anggota dewasa dalam gerakan pramuka selain MABI adalah tentu saja pembina. Nah, ini pembina. Beliau ini adalah pembina, yang kiri dan kanan ini dari Surabaya, yang tengah ini dari Jakarta, ya. Yang di depan ini adalah seorang Romo, pasti sudah kenal semua. Beliau adalah Romo Hartana SJ, salah satu dari MABI TKK NNBK. Nah, beliau juga memahami tentang apa itu kepramukaan, gerakan pramuka dan pramuka, supaya bisa berperan lebih maksimal dalam kepramukaan. Kemudian andalan. Nah, siapa andalan itu? Andalan adalah yang mengelola kegiatan-kegiatan kepramukaan di tingkat kecamatan atau andalan ranting, tingkat kabupaten kota atau andalan cabang, dan seterusnya, andalan daerah, provinsi, dan andalan nasional itu tingkat pusat. Mereka adalah seorang volunteer, artinya tidak digaji, yang sukarela mengelola kegiatan-kegiatan ini sehingga kegiatan kepramukaan bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Dari 3 hal tadilah yang akan dibahas secara mendalam di kursus orientasi kepramukaan di Palangkaraya nanti. Jangan sampai kakak melewatkan kesempatan yang indah ini, yang emas ini, untuk bisa ambil bagian secara maksimal dan berperan secara aktif dalam mengembangkan gerakan pramuka, terutama kepramukaan atau gerakan pramuka di sekolah-sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan salam pramuka.